dengan konsep-konsep jangka pendek, jangka panjang yang tadi tidak mudah kemudian dirubah begitu saja. Yang selanjutnya, bagaimana tujuan organisasi tersebut kemudian dikomunikasikan dan dipahami oleh semua anggota dan bagaimana pelaksanaannya. Baik, bagaimana kemampuan setiap individu mampu melaksanakan. Ini kan karena kita tahu bahwa dalam setiap organisasi terjadi apa namanya, bukan terjadi ya, dalam organisasi yang kita pahami adalah terdiri dari sekian orang gitu kan. Kalau sudah terdiri dari sekian orang berarti banyak pemikiran di sana kan, banyak perspektif, sehingga kemudian harus dipahami oleh setiap individu. Ketika setiap individu terinternalisasi secara pribadi, baik tingkah laku, sikap, dan yang lainnya, maka kemudian akan terkonstruksi dengan baik, hasilnya objektif yang diperoleh. Yang kemudian yang harus diperhatikan dalam 3 hal ini, salah satunya juga adalah situasi yang melingkupi yang mempengaruhi kinerja sebuah organisasi. Ya, situasi kondisi, ya, situasi kondisi, baik situasi psikologis para anggota dan yang lain, termasuk juga setting lingkungan itu akan mempengaruhi terhadap kinerja sebuah organisasi. Termasuk boleh jadi bagaimana kemudian seorang pimpinan cara merespon terhadap satu masalah itu juga akan mempengaruhi terhadap yang ada di dalam organisasi itu. Dalam konteks lembaga pendidikan, situasi yang melingkupi ini juga dipengaruhi oleh kebijakan yang diterapkan baik pihak eksternal, kalau pemerintah ya, atau yayasan, itu akan mempengaruhi terhadap suatu lembaga organisasi pendidikan. Elemen utama dalam pengembangan budaya organisasi pendidikan yang pertama adalah adanya inovasi dan pengambilan risiko. Ini pasti terjadi. Tingkat daya mendorong karyawan yang bersikap inovatif dan berani mengambil risiko. Jadi dalam pengembangan budaya organisasi juga harus ada inovasi-inovasi. Tidak kedengeran. Tidak kedengeran, Pak Jari. Suaranya Pak Jari. Jangan dimatikan. Mic-nya, mic. Mati sendiri ya Pak, mohon maaf. Jadi Sengaja. elemen yang pertama adalah inovasi, mengambil resiko. Jadi mendorong setiap karyawan itu untuk inovasi, melakukan pengembangan apa yang harus dilakukan berkaitan dengan tanggung jawab masing-masing. Yang selanjutnya adalah perhatian secara detail ya, tingkat tuntunan terhadap karyawan untuk mampu memperhatikan tingkat ketepatan, analisis, perhatian secara detail, karena penting ya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka kerja mutu, biar tidak, bahasanya Kiai Isom, biar tidak serombenan ini ya, biar tidak yang penting selesai, biar tidak yang penting selesai, tapi benar-benar diperhatikan. Kalaupun yang sudah diperhatikan ada yang salah, tidak masalah gitu kan. Tapi kalau sudah asal-asalan konsepnya, ini juga berbahaya terhadap satu lembaga organisasi pendidikan. Yang selanjutnya adalah ada orientasi hasil, di mana kemudian tingkat tuntutan terhadap manajemen untuk lebih memuaskan perhatian pada hasil dibandingkan perhatian pada teknik dan proses yang digunakan untuk meraih hasil tersebut. Jadi yang selanjutnya adalah ada orientasi terhadap individu, memperhatikan efek-efek hasil terhadap individu yang ada di dalam organisasi. Jadi paling tidak ada perhatian, kan? Bagaimana kerjanya, bagaimana sistem kerjanya, bagaimana hasilnya, sehingga kemudian ketika ada perhatian si A ini lebih baik, maka boleh jadi ada reward. Tapi ketika si B kurang baik, maka boleh jadi ada pendampingan. Mungkin dia tidak paham, sehingga dari tidak paham itu perlu ada proses edukasi, pelatihan, workshop, dan yang lain-lain. Kalau ternyata pada aspek motivasi, maka yang perlu ditingkatkan adalah aspek motivasinya dan komitmennya yang harus ditingkatkan. Ada orientasi terhadap tim, berarti kerja teamwork yang awal sudah saya sampaikan berkaitan dengan teamwork. Kemudian agresivitas, tingkat tuntutan terhadap orang-orang agar berlaku agresif
berlaku agresif dan bersaing. Fastabiqul khairat ya. Fastabiqul khairat dalam melaksanakan program-program yang dilaksanakan dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Yang terakhir adalah stabilitas, tingkat penekanan aktivitas organisasi dalam mempertahankan status gitu ya, pertumbuhan dan yang lain-lain. Ini ada di Stephen Robin, Pak Dr. William, The Essential of Organization Behavior. Yang selanjutnya, budaya organisasi pendidikan ada sebagai sistem nilai dalam pengembangan organisasi pendidikan. Yang pertama adalah budaya sebagai penyampai rasa identitas. Budaya sebagai penyampai rasa identitas. Yang kedua, mendorong stabilitas sistem sosial dan bertugas sebagai pembentuk rasa dan mekanisme mengendalikan bentuk perilaku serta sikap karyawan di lembaga pendidikan itu ya. Jadi kalau sudah seperti ini sudah terbentuk. Ada budaya mempermudah meneruskan komitmen gitu kan. Kalau sudah dia memegang teguh nilai-nilai yang ada di sekolah itu, biasanya ini sudah menunjukkan komitmennya sudah baik. Kemudian budaya organisasi sangat berpengaruh pada efektivitas organisasi. Saya kira sama dengan yang di atas. Ada 4 pola dasar dalam budaya organisasi pendidikan. Yang pertama adalah menekankan pada apa ini bacanya? Adaptasi culture. Menekankan pada kreativitas, proaktif dan inovasi. Hampir sama, hanya referensinya berbeda. Proaktif dan inovasi dalam karakteristik yang bersifat fleksibel, mudah beradaptasi. Yang kedua ada clan culture, menekankan pada komitmen karyawan, loyalitas, keterbukaan. Dan saya kira ini bisa diimplementasikan di dalam dunia pendidikan, dari kepala sekolah, guru, pimpinan-pimpinan yang lain, siswa, termasuk juga karyawan-karyawan sampai cleaning service, ini bisa diterapkan. Ada market culture, menekankan pada pencapaian tujuan produktivitas penyelesaian tugas. Ini harus ya, kalau tanpa target, maka tugas tidak akan pernah diselesaikan, atau bahkan dibiarkan. Kalau tidak ditanya, saya tidak akan mengerjakan. Ini berbahaya untuk satu lembaga pendidikan. Ada hierarchy culture, fokus pada struktur ya, hierarkis, perintah, keseragaman, stabilitas, dan yang lain-lain. Ada upaya-upaya dalam mengembangkan dan mempertahankan budaya organisasi pendidikan. Yang pertama adalah, caranya adalah seorang pendiri itu mempunyai ide untuk lembaga pendidikannya. Biasanya dipengaruhi sosok ya. Ada sosok. Kalau di pondok pesantren itu terinspirasi dari pendiri dan pengasuhnya. Seperti apa kemudian semangat khidmah ya, semangat khidmah katakanlah yang ditunjukkan oleh pengasuhnya itu akan terinternalisasi pada setiap warga yang ada di lembaga pendidikan itu. Kita lihat bagaimana kemudian sikap uswah yang ditunjukkan oleh para kiai, perilaku yang ditunjukkan oleh para kiai, cara penyampaian yang ditunjukkan oleh para kiai, itu kan menjadi nilai yang kemudian akan menjadi cermin bagi setiap anggota yang ada dalam organisasi. Pendiri menerima orang-orang kunci dan menciptakan keluarga inti, kelompok inti yang memiliki persamaan visi dengan pendirinya. Ini biasanya di awal-awal lembaga pendidikan biasanya demikian itu kan. Saya kira Gus Isong bisa memahami tentang ini ya, berkaitan dengan lembaga pendidikan di pondok pesantren. Kelompok inti yang ada mulai bertindak secara konkret untuk menciptakan organisasi. Pada titik ini orang lain masuk ke organisasi dan sejarah dimulai. Itu kita taruhlah di pondok pesantren Sukoharjo, bagaimana Kiai Samsul itu mendirikan pondok ini, yang pondok ini dalam sejarah dan seluruh sejarah pondok pesantren di Sukoharjo mengatakan ini adalah hutan belantara. Dari hutan belantara itu kemudian dikonstruksi tahap demi tahap gitu kan, sehingga kemudian menjadi satu peradaban yang awalnya ini adalah hutan belantara, sekarang menjadi peradaban keilmuan di tengah-tengah masyarakat di Sukoharjo. Ini kayaknya kelamaan kalau diprotes. Saya hanya baca aja ya, tanpa harus dijelaskan. Mempertahankan organisasi, budaya organisasi pendidikan
bisa dengan memperhatikan seleksi karyawan, ya. Seleksi karyawan penting. Takut kemudian karyawan ini kemudian melakukan hal-hal yang tidak sevisi, karena kalau sudah tidak sevisi ini susah ini. Terus ada penempatan kerja, ada penugasan kerja, ada mengukur dan memberi perhatian secara performa, ada ketaatan pada nilai yang sangat penting itu, ada memperkuat cerita dan riwayat. Kenapa memperkuat cerita dan riwayat? Ini berkaitan dengan bagaimana kemudian semangat seorang pendiri dengan para founding father itu ketika kemudian mendirikan dalam katakanlah lembaga pondok pesantren. Itu kan ada cerita di situ, ada sejarah bagaimana mereka tidak hanya menghadapi bajingan, bagaimana mereka cara menghadapi hewan buas dan yang lain-lain. Kan? Ini disampaikan di bukunya Fred Luton dalam Organization Behavior. Kemudian ada penghargaan dan promosi. Mengembangkan budaya organisasi melalui 5 periodisasi. Ada kreativitas, oke. Visioner harus. Ada motivasi, iya. Koordinasi wajib. Keempat-empatnya itu kemudian semua itu kemudian harus kolaborasi, ya. Semuanya harus kolaborasi. Jadi kreativitas anggota lembaga pendidikan harus visioner, ada motivasi dalam diri, kemudian ada koordinasi, kemudian dilakukan kolaborasi. Kalau hanya visioner satu orang, kreativitasnya hanya orang, motivasinya hanya satu orang, koordinasinya hanya satu orang, tidak mau melakukan kolaborasi, maka susah kemudian akan terjadi dalam pengembangan organisasi. Presenter terkeluar, mati lampu kayaknya. Ngapunten, Prof. Presenternya terkeluar. Sinyal mati lampu kayaknya. Terbentar. Nggih. Sebesar itu bisa terpental ya. Maaf ya. Masuk lagi sudah. Nggih, monggo Yai, lanjut. Halo, Pak Ori, lanjut. Oke. Hostnya siapa, Mas? Masuk ya, Pak Tam? Nggih, masuk. Jadi dari tadi tidak kedengaran berarti, Pak Tam? Kedengaran, Pak. Ya, oke. Nggak kedengeran Pak, dari depan lagi. Nggak ada suara. Oke. Seperti yang saya sampaikan, jadi dalam mengembangkan organisasi tadi sampai ini
kreativitas, visioner menjadi sangat penting, kemudian ada motivasi, koordinasi. Semuanya terlaksana ketika kemudian ada elaborasi. Elaborasi itu menentukan terhadap kesuksesan dalam mengembangkan suatu budaya organisasi di lembaga pendidikan. Dan oleh karenanya, dalam culture budaya dalam organisasi pendidikan itu kemudian ada dua hal ya yang perlu dilakukan, ada yang soft, ada yang hard. Yang pertama kemudian bisa terkonstruk oleh adanya power yang kuat, ada power struktur secara kelembagaan. Di situ ada aturan-aturan yang mengikat terhadap seluruh warga yang ada di lembaga pendidikan sehingga untuk melaksanakan hal yang akan dilaksanakan. Ada bantuan struktur atau organisasi bagian struktur itu, ada kontrol sistemnya yang menjadikan budaya itu kemudian bekerja dengan baik. Ada yang disebut kemudian rutinitas ritual gitu kan. Ada cerita dan mitos sebagaimana tadi yang saya sampaikan pada di sini yang berkaitan dengan bagaimana kemudian seorang pendiri mengkonstruksi satu lembaga di pondok pesantren. Itu kan mereka yang tidak kenal harus kita sampaikan, ayo semangat dalam berkhidmah karena kita di sini ada barokah yang hendak kita capai. Ada nilai perjuangan, ada nilai jihad. Itu kan harus disampaikan kepada karyawan-karyawan yang baru yang tidak yang tidak memiliki visi yang sama. Ya. Yang selanjutnya kemudian ada simbol-simbol. Ada yang harus disampaikan beberapa termasuk ini, tapi nantilah kalau ada tambahan-tambahan ide dari rekan-rekan, tak menutup kemungkinan tambahan-tambahan konstruktif terhadap materi ini, dan saya kira ini membantu saya dalam rangka memahami terhadap rencana-rencana proposal yang akan saya lakukan, karena salah satunya berkaitan dengan budaya. Itu terima kasih. Assalamualaikum. Selanjutnya dilanjutkan dengan Pak Sandiko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo disilahkan Pak Sandiko, langsung dilanjut. Pak Sandiko kayaknya masih tidur. Tidak, sudah saya telepon barusan. Silahkan Pak Sandiko, langsung dilanjut. Anunya Pak, PPT-nya Pak. PPT sampean di mana? Itu di grup. Ya Allah, sampean enggak bilang ke saya kalau saya harus yang presentasi di grup yang mana Pak Sandiko? Yang iya model komunikasi nih ya. Kurni. Oh. Model komunikasi. Siap saya Suruh bantu. share sendiri aja, Yai. Hah? Suruh share sendiri aja. Oh, monggo Pak Sandiko, di share sendiri. Bisa Pak Sandiko. Pak, dibantu saja dah Pak. Soalnya HP-nya agak error ini. Iya. Ya, enggak apa-apa, saya bantu. Kita kan pilihan sama ya. Pilihan satu suara ini. Oke, sebentar. Proses. Ini ada filosofinya mungkin. Sesuai dengan bupati terpilih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Sandiko untuk mempresentasikan makalah model komunikasi. Saya ganti dulu ya. Komunikasi Qur'ani. Namanya itu Sanko itu. Bukan ini namanya Sanko apa? Komunikasi. Si Komo mau lewat. Komunikasi Obey Sandiko. Namanya Prof. Rido. Waktu saya persilahkan. Silahkan Pak Sandiko. Terima kasih. Wah, di judul aja ini sudah penuh dengan masalah ini, apalagi isinya ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang atau mendiskusikan mengenai model-model komunikasi, terutama model-model komunikasi Qur'ani. Dilanjut Bapak, dilanjut. Lah, pembahasan kali ini kita akan membahas masalah model komunikasi. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan membahas pendahuluan kenapa model komunikasi Quran ini penting. Tentunya kita harus lebih mengetahui tentang masalah latar belakangnya. Segitu penting komunikasi Quran ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Ini perlu diperhatikan, perlu menjadi salah satu hal yang penting, terutama bagi kehidupan kita setiap hari. Yang kedua, kita akan membahas masalah pengertian, kemudian komunikasi menurut versi Barat, kemudian model-model komunikasi Qur'ani, dan kesimpulan pada akhirnya. Mungkin diteruskan dulu, Bapak. Dilanjut. Lah ini, kenapa komunikasi? Komunikasi ini sangat penting. Seperti literatur yang sudah saya sampaikan di awal bahwasanya komunikasi itu merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan manusia. Lah, intinya dalam hal apapun, dalam berinteraksi dengan siapapun, komunikasi ini memang sangat penting. Sangat urgent lah bagi kehidupan kita sehari-hari. Tentu kita dalam melakukan hal aktivitas apapun atau permasalahan penting ataupun tidak akan pernah lepas dari yang namanya komunikasi. Makanya sangat penting sekali pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji model-model komunikasi baik versi ilmuwan barat ataupun versi menurut Qur'ani. Ini yang merupakan latar belakang atau pendahuluan begitu pentingnya yang namanya model-model komunikasi atau komunikasi itu sendiri. Dilanjut Bapak. Singkat saja ya, biar nanti Siap. kita dalam di diskusi. Oke, sekarang lebar tinggal kita membaca saja model itu apa, kemudian komunikasi itu apa. Komunikasi itu kan merupakan proses pencapaian makna dari satu identitas ke identitas yang lain. Artinya proses satu identitas atau kepada orang lain ke orang lain. Artinya ada yang namanya sebuah proses di sana penyampaian pesan. Pesan itu bisa saja pesan lewat suara, pesan lewat language atau lewat tanda-tanda bisa. Juga diam itu juga merupakan komunikasi saya kira. Artinya pesan itu tidak hanya lewat suara, tapi pesan itu gerak ataupun yang lainnya. Saya kira seperti itu. Bisa dilanjut dulu, Pak. Dilanjut. Masih proses, Pak. Tunggu dulu, Pak. Sabar, Pak. Ntar itu. Ini tidak bisa ini. Dia yang cari yang saya ini. Ini ada footnote-nya ini. Ya, ini. Ada beberapa pendapat, cuma aplikasi ini sangat dikenal sekali dalam beberapa buku mengenai komunikasi. Salah satu tokoh yang cukup terkenal yakni Aaron Laswell atau yang dikenal dengan Laswell atau Laswell. Ini dikenal sekali dalam beberapa buku atau psikologi mengenai komunikasi, mengenai tokoh yang namanya. Nah, Laswell itu mengatakan bahwasanya komunikasi yang efektif itu harus mempunyai 3 atau 5 pertanyaan. Komunikasi yang bagus atau ya pun komunikasi yang efektif dalam kegiatan kita setiap hari, dalam kegiatan apapun, itu yang perlu diperhatikan ada 5 pertanyaan menurut Laswell.
Yang pertama who, say what, in what medium, into whom, with effect. Lah ini yang perlu diperhatikan. Artinya dalam komunikasi kita setiap hari, menurut Laswell, ini yang perlu diperhatikan. Jadi siapa, mengatakan apa, media apa yang digunakan, kepada siapa, dan efeknya apa. Nah ini yang menjadi perhatian. Jadi dalam kita berkomunikasi, menurut Laswell ini yang perlu diperhatikan. Sehingganya pesan yang akan disampaikan atau proses pesan yang akan disampaikan terhadap orang lain atau kepada siapa, itu bisa efektif. Bisa efektif. Ini menurut Laswell. Model komunikasi Laswell ini menggunakan beberapa pertanyaan yang harus ada di dalam proses penyampaian pesan itu sendiri. Dilanjut Bapak, ini yang paling penting sekarang, karena ini kajiannya, model komunikasi Qur'ani. Dilanjut dulu Bapak. Dengan ini Pak, benar Pak. Ya, oke. Model Lanjut. komunikasi Qur'ani, kami mengutip dari beberapa literatur Al-Quran, karena ini yang menjadi kajian kita, yang menjadi hal yang perlu kita bedah bersama. Ini nanti bisa ditambah oleh teman-teman terkait dengan beberapa literatur model komunikasi Qur'ani. Kami mendapatkan literatur atau mengutip dalam surat An-Nisa ayat 9 bahwa Al-Quran itu mempunyai model komunikasi syadidah. Syadidah itu adalah artinya benar. Dalam firman syadidah ya benar kan ya, gitu ya. Wah kacau ya nanti kalau yang mana. Ya. Ya Pak Tamam, dia Pak Tamam. Bisa diperdalam nanti ya dalam diskusi ya lah. Dalam firman Allah mengatakan bahwasanya wa yasyalladina utu tarakum min khalfihim tarzimudin quluku alaihim falitaquba wal yaqulu qawlan syadida. Artinya apa? Kita dalam mengatakan sesuatu, dalam mengucapkan sesuatu, baik menggunakan tutur kata, itu harus menggunakan tutur kata yang benar. Artinya, jangan sampai kita dalam menyampaikan sesuatu atau proses menyampaikan sesuatu, itu jangan sampai membolak-balikkan sebuah fakta. Ini terkadang. Ini sering terjadi di kalangan kita bahwa kebanyakan masyarakat sekarang itu sudah melupakan sebuah kebenaran. Terkadang sering membolak-balikkan sebuah fakta. Terkait ini barusan kayak presentasinya Bapak Coir, ini sebenarnya banyak hal yang saya kira itu tidak benar, cuma karena dia itu presentasi nanti bisa didiskusikan ya. Lah, hal-hal yang seperti itu penting untuk diperhatikan. Tidak, ini butuh yang namanya. Yang mana yang tidak benar ini Pak? Ya nanti kita sampaikan. Makanya sekarang itu akan dipertegas dalam komunikasi asyadidah, atau artinya komunikasi yang sesuai dengan model Al-Quran. Jadi mengatakan sesuatu yang pen ini warnanya apa, hitam, jangan sampai dibolak-balikkan kan dengan logika terbalik atau dengan versi-versi yang lain, sehingganya mengaburkan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, ini pesan kepada kita semua bahwasanya Al-Quran menganjurkan, Al-Quran menginstruksikan bagaimana kita mempunyai model komunikasi yang benar sesuai dengan fakta. Atau meskipun politisi ini tidak boleh sebenarnya janji-janji manis itu. Kadang itu tidak sesuai dengan fakta. Sebenarnya tidak boleh seperti itu. Diakui maupun tidak, ini sekarang menjadi realitis. Makanya perlu bagi kita untuk menawarkan kepada masyarakat terapkan model komunikasi yang syadid. Ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat, saya kira seperti itu. Dilanjut Bapak. Dilanjut Pak. Lah ini qaulan ma'rufa. Lah ini salah satu model Al-Qur'an yang kami kutip dalam kitab suci Al-Qur'an, yang kami ambil dalam ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 5. Di sana menganjurkan bahwasanya perlunya kita berkata al-ma'ruf, yang baik, bukan yang benar tapi yang baik. Artinya dalam melantunkan sebuah pesan kepada siapapun, bagaimana lantunan itu baik struktur kalimatnya efektif dan efisien,
baik struktur alinea perkata ini perlu diperhatikan juga. Artinya dalam menyampaikan sesuatu pesan apapun kepada siapapun itu bagaimana menggunakan tutur kata yang baik sesuai dengan kondisi yang ada di daerah sekitar. Terkadang seperti ini, kondisi Madura dengan kondisi Jawa itu berbeda. Dalam penyampaian pesan, dalam penyampaian tutur kata itu berbeda-beda. Jadi diperlukan sebuah komunikasi atau sebuah komentar yang sekiranya baik menurut lingkungan masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi komunikasi yang baik ini maksudnya bagaimana manusia itu bertutur kata sesuai dengan kondisi yang ada di daerah masing-masing. Jadi seperti itu. Ini tuntunan dari ayat itu, Bapak. Qaulan balighah. Artinya dalam surat An-Nisa ayat 63, ulaika alladziina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'radu anhum wa adumu fi qulubihim wa asnu qaulan balighah. Artinya dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya kita dalam mengucapkan sesuatu, dalam berkomentar fasih dan jelas maknanya. Enggak ngawang-ngawang loh artinya. Artinya dalam menyampaikan atau berpesan kepada siapa atau kita menjadi komentator dalam bidang hal apapun, bagaimana makna yang akan disampaikan itu jelas. Tidak terlalu menggunakan bahasa langit. Jelas maknanya. Jadi kita menyampaikan A ya A, B B, jangan terlalu banyak imajinasi. Ini terkadang kita itu sebagai dosen lah, sebagai apalah misalkan itu terlalu banyak retorika yang sekiranya itu ngawang-ngawang. Ini tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran saya kira. Lah, dalam tuntunan Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya dalam ayat 63, balighah, harus jelas, fasih. Artinya maknanya, artinya dalam penyampaian sesuatu apapun itu harus jelas. Maknanya itu bisa dipahami oleh masyarakat. Kalau misalkan masyarakat, kalau audien atau siswi atau siswa, itu bagaimana jelas maknanya dan jelas apa yang akan disampaikan. Majas-majas, ini enggak boleh sebenarnya. Bukan enggak boleh sih, cuma itu kurang etis sebenarnya. Sehingganya audien itu, komunikan itu biasanya kebingungan. Lah, anjuran dalam model Al-Quran ini menganjurkan kepada kita untuk balighah, menyampaikan sesuatu dengan jelas, maknanya jelas, dan per kalimatnya itu jelas. Ini yang dimaksud dengan ayat 63. Yang terakhir, Pak. Qaulan maisurah. Artinya ucapan yang pantas. Ini yang perlu juga diperhatikan dalam dengan masyarakat, dengan siapa sajalah. Bagaimana kita baik berkomunikasi dengan language kita, dengan nadah kita, bagaimana ucapan atau interaksi itu yang pantas. Bagaimana kita berkomunikasi dengan anak kecil, bagaimana kita berkomunikasi dengan anak yang besar, bagaimana kita berkomunikasi dengan guru, dengan perhatian kita. Sehingganya dalam surat Al-Isra itu sudah dijelaskan bagaimana kita berucap yang pantas. Yang pantas artinya sesuai dengan siapa yang diajak berkomunikasi dengan kita. Anak kecil, dewasa tentunya berbeda-beda. Jadi itu yang diperhatikan. Jadi Al-Quran itu sangat lengkap sekali. Jadi dalam bagaimana kita berinteraksi itu sudah dijelaskan bagaimana kita berinteraksi pada siapapun itu harus diperhatikan. Jadi saya kira seperti ini kesimpulannya. Jadi
model komunikasi dalam pandangan unsur Al-Quran lebih menekankan terhadap etika. Jadi jelas ya. Jadi komunikasi dalam konsep Al-Quran yang Qurani ini menekankan terhadap komunikasi yang beretika atau attitude lah istilahnya itu. Jadi tekannya di sana. Tekan dari model komunikasi Qurani yaitu tekannya etika, tata caranya itu. Ini yang menjadi apa namanya pembahasan pada kali ini. Kesimpulannya seperti itu. Mungkin hanya itu saja Bapak, nanti kita perdalam dalam diskusi. Didalami dalam diskusi Bapak. Mikrofon. Moderatornya cari ya. Mikrofonmu, Mas. Oh iya, terima kasih jazakumullah khairan atas presentasinya. Kita lanjutkan dengan diskusi rekan-rekan karena ini panel. Silakan mau ditujukan ke Pak Sandiko atau ke saya, dipersilahkan. Yang pertama, Cindy. Halo. Ya, silakan Prof. Saya ambil bagian dulu ya. Siap. Setelah itu nanti ya partisipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah resmi dibuka ya sama moderator. Sudah dengan Fatihah, Bismillah. Oh iya. Bagus ya, barokah. Dua topik penting ya. Saya pengen ngasih pemantapan saja. Oleh karena itu, pertama saya pengen tanya, yang Anda siapkan ini untuk kompetensi apa ini? Haryanto atau Sandiko sama saja? Kompetensi akademik, Prof. Akademik, oke. Sandiko? Halo. Connect ya? Sandiko, dengar saya. Halo. Ya, Prof. Ya. Yang Anda siapkan ini untuk kompetensi apa? Dengar saya ya, jelas ya? Iya, iya. Oke, silakan. Ini rencana disiapkan untuk kompetensi apa? Kepemimpinan, Prof. Anda clear pertanyaan saya? Iya, kepemimpinan. Ada tuh, profil MPI itu. Profil MPI itu loh. Kok? Akademisi, konsul. Apa? Ada 4 itu loh. Iya, akademisi, konsultan, peneliti, penyelia, Terus? penyelia, personalia, Penyelia. penyelia, Hah? penyelia. Oh, penyelia itu. Anginnya kenceng loh di tempatmu. Kok jadi personalia itu? Ngawal Ya, bupati. wes. Ini rencana untuk kompetensi apa? Kok? Akademisi. Sama ya? Akademisi. Ya. Oke. Akademisi, produknya nanti berupa bisa hasil review ya terhadap sumber yang kamu pakai, yang kamu pilih ya. Kita membuat naskah akademik ya seperti ini ya. Isinya tergantung saudara. Hanya karena level doktor ya, saya sarankan ya kira-kira yang kompatibel dengan karyanya doktor gitu. Antara lain referensinya sumber-sumber yang primer, yang
otoritatif. Ya. Bagian tadi saya lihat sudah disampaikan, ya. Ya itu aja. Lalu tidak kalah pentingnya, ya, konstruksi konseptualnya, ya. Jadi mulai latar belakang, ya, atau rasionalisasinya, yaitu perlu yang benar-benar konstruktif, ya. Kayak misalnya, ya, punya Sandiko. Ini walaupun topiknya ini saya kira substantif, ya, karena kita membahas komunikasi bukan perspektif teori modern saja, tetapi Qurani. Tetapi belum dijawab landasan filosofiknya. Mengapa komunikasi Qurani kok penting, ini saya lihat belum perlu dimantapkan. Ya, oleh karena itu coba itu Anda konstelasikan, ya, dengan mulai dari referensi-referensi terkait, ya, perkembangan global, ya. Kayak punya Sandiko ini paling enggak, ya, saya punya bayangan komunikasi Quran ini penting karena hari ini, ya, praktek komunikasi khususnya berbasis medsos, ya, itu sudah tidak terkendali etika komunikasinya, ya. Munculnya hoax, ya, munculnya intimidasi, semuanya itu anti Quran yang demikian itu. Maka seakan-akan, ya, masyarakat ini butuh oase, ya, yang mengantarkan mereka ke dalam komunikasi yang fresh, yang kondusif, ya, yang beretika. Itu penting ditonjolkan, ya, sebagai motivasi pentingnya dan bedanya komunikasi Qurani dan non Qurani. Ya. Kalau sudah Qurani, semuanya tentu safety, ya, mesti menuju keselamatan, ya. Ya. Kenapa? Karena Quran itu Islam. Islam itu fungsi misi utamanya adalah keselamatan. Ya. Hanya yang dari Sandiko, ya. Ini dari sisi substansi komunikasi ini masih terlalu sempit, ya. Quran tadi hanya oral, ya, kaulan. Padahal ingat, ya, komunikasi itu multidimensional, ya. Ada namanya gestures, ya. Nabi sering komunikasi itu tidak pakai kata-kata, tapi pakai isyarat itu sering. Nah, ini belum disinggung. Yang kedua, ya, di Al-Quran itu kalau buka, ya, hampir walaupun nggak semuanya, munculnya sebuah ayat itu didahului namanya asbabun nuzul. Nah, itu sebaiknya diungkap, ya, sehingga Anda tahu latar sosiologis, ya, latar psikologis dari ayat itu, ya, sehingga mengeksplor, ya, nilai-nilai yang konstruktif, yang jelas. Contohnya, ya, Nabi itu sebagai komitmen keislamannya selalu santun, ya. Tapi itu sifatnya kondisional, ya. Kepada hal-hal yang mengancam Islam, Nabi sangat tegas. Ada itu akhir ayat Al-Munafiqun, ya. Asyidda walal kufar itu. Ruhama ubainah. Ya. Itu tidak lepas dari, ya, komunikasi yang itu contoh saja, komunikasi yang. Nah, saya setuju tadi konsep komunikasi itu diambil bahwa pesan itu meaning, ya, makna. Ya. Jadi pesan itu bukan hanya sekedar informasi, tetapi makna. Nah, makna ini tentu terjadi di dalam praktek nyata, ya, ketika Nabi berinteraksi, bersosialisasi dengan sahabat-sahabatnya. Di situ.
saya tegaskan komunikasi ini nggak hanya qaulan, ya, tetapi fi'lan itu banyak juga, ya. Ikhtisolan juga banyak, ya. Sikap, ya. Seperti itu. Punya Sandiko saya kira itu ya catatan saya. Intinya ini untuk menjadi kepatutan karya ilmiah seorang doktor MPI ini masih perlu disempurnakan. Ya. Lalu yang saya lihat ya tata sajian ya dari display PowerPoint yang ada ya ini kayaknya nggak standar ini kok ya. Sampai ini baru mindah teks dari Word ya ke ruang PowerPoint. Nah, kalau level S3 nggak gitu, harus mendesain ya. Ini tanpa memberat-beratkan punya Haryanto ya. Siap. Sudah berat, Prof. Mohon maaf. Iya, makanya saya bilang gitu. Saya nggak bilang tanpa mengecilkan itu enggak. Siap. Mbak Gofar serius. Jadi kalau display PowerPoint itu paling enggak minimal kayak punya Haryanto. Walaupun beberapa hal itu masih perlu disempurnakan. Kayak betul. Yang tadi coba. Ketika Anda display tentang apa elemen-elemen budaya organisasi ya, itu dari Mangli ini nggak terlihat garis apa korelasional hubungannya nggak ada. Jadi terpecah-pecah. Itu maknanya apa? Padahal itu satu kesatuan. Jadi mesti harus nyambung. Ya, Mangli. itu contoh. Ya, itu nggak ngerti, nggak kaprodi, sehingga nggak ngerti itu kalau orang lain itu udah bagus. Kenapa kok bagus? Warnanya macam-macam mungkin gitu kan itu ya. Variasi. Ya, iya variasi ya macam-macam. Variasi. Ya, punya Sandiko itu ya, jadi masih anu lah kok ya. Ya kepatutannya ditingkatkan sebagai karya. Siap, Prof. Siap. Ya wes. Ya. Itu. Sampai ini terlalu sering semedi aja. Ini pertemuan keberapa ini? Fa? Besok terakhir, Prof. Enggak. Keberapa? Ke-15 berarti ya? Apa ke-16? Sekarang? 15. 14, 15, Prof. Oh, sekarang, nah, terakhir itu mestinya UAS. Ya. Nah, oleh karena itu, saya kira untuk pertemuan terakhir agak rileks nanti. Karena UASnya itu ya tidak terlepas dari tugas-tugas kami. Ya, mungkin saya cukup mengarahkan apa untuk finalisasinya mungkin gitu. Nanti ya. Oke, berarti ini match point ya. Oleh karena itu saya sampaikan poin-poinnya. Ya. Punya Haryanto ya. Itu saya kira sudah eksplorasinya sudah kenceng ya. Tapi saya sarankan mapping konsepnya ya. Itu supaya lebih struktural ya. Itu ya. Kelihatan semangat ya masih pencar kemana-mana. Contoh, kalau berbicara pengembangan organisasi, budaya organisasi, Anda pernah dengar nggak? Toxic culture. Belum. Ya Pak, pernah? Belum. Pasti bohong. 1 detik yang lalu saya baru ngomong. Istilahnya Prof, baru istilahnya. Saya akan tanya, sampai pernah dengar? Berarti kan baru. Berarti bohong. Ya bohong itu. Rusak ini. Bohong itu dosa. Itulah pokoknya tamam ketawa itu mesti benar kan itu. Kalau tamam itu horor berarti belum tentu benar. Ya. Jadi coba nanti ya. Kamu kembangkan itu menarik ya. Toxic culture itu budaya yang meracuni. Lawannya healthy culture, budaya organisasi yang sehat. Ya.
Nah ini penting, nanti sampean juga memasukkan nilai-nilai Islamic values, ya, kayak apa, musyawarah, ya, toleransi, ya, itu jawaban Islam itu ada. Kamu perkaya itulah, ya, nanti seperti itu, ya. Terus begitu masuk ke budaya organisasi pendidikan, ya, tes, ya, rasa pendidikannya ya kalau bisa dipertajam, ya. Kayak misalnya ada enggak? Berarti kalau di pendidikan itu ada budaya belajar, ya. Menurut Islam itu kayak apa? Ya, itu, ya. Macam-macam lah gitu. Lalu tidak kalah pentingnya, ya. Tadi setiap model, ya, itu sudah bagus, ada model-model konseptual itu, ya. Itu sumber otentiknya jangan lupa. Nanti di final papernya saya kira kamu sudah ada nanti. Kayak apa, market plan adhokrasi itu menurut siapa itu? Saya pengen konfirmasi aja. Yang tadi Prof, sebentar tak lihat. Iya gitu loh. Sampai lupa tuh. Sampai itu belum tua. Ditampilkan beberapa yang ada ininya, ditampilkan yang kayak yang culture. Wes itu loh, iya itu. Tadi saya tanya ada 4 macam types, 4 types of organizational culture. Sampai boleh hafal surat-surat pendek boleh. Terus tapi ngerti teori modern itu tidak berdosa loh, ya. Gitu. Teri. Saya tugas saya kalau nggak ada Islamnya, pokoknya saya nggak mau ngasih yang Al-Quran, Bro. Karena kan ya, nggak apa-apa loh. Al-Quran kan simbolik aja, jadi tidak harus ayat itu. Esensi Al-Quran itu bisa diturunkan ke hadis, ke praktek nyata, kan gitu kan. Udah, jadi intinya itu modelnya Queen and Cameron, ya. Jadi sampean jangan main comot selesai gitu, harus sanadnya harus jelas. Itu. Biar sahih. Udah. Tak kasih tahu ya, bedanya karya dokter dan non dokter. Dokter itu ya komprehensif, ya, integratif. Jadi dari bikin konsep itu utuh, ya, jelas konsepnya. Lalu holistik, ya. Wes pokoknya apa? Sedikit sekali aspek yang seharusnya dimasukkan, yang tertinggal. Nah itu. Tapi banyak aspek sebagian besar tertinggal. Nah itu apa? Takdirnya dokter. Ya, udahlah. Pokok kamu ikhlas. Ya. Salah satu wujud ikhlas itu apa? Utun. Apa? Kerjakan yang mau Anda kerjakan, yang mampu kamu kerjakan. Jangan nunggu apa? Sampai sempurnanya, idealnya terjadinya nggak ketemu, ya, nah, gitu. Sip. Ya. Okay. Ini juga untuk akademisi ya. Nah, untuk akademisi ya perkaya sumber primernya, ya, sumber-sumber terkait, termasuk marojik dari Al-Kutub Al-Mu'tabarah, ya, itu. Aku kikulaane ilmu sekuler, tapi saya dulu biasa jadi akhwan di Basul Masail PBNU, itu biasa kan. Ketika Gofar belum lahir paling. Nggak senyum, Prof. Gofar itu. Sedang serius, Prof. Banyak tugas Gofar ini. Akreditasi. Akreditasi. Ya enggak masalah. Mumet. Oh, sudah selesai borang, sudah. Sekarang merambah ke proposal disertasi. Mosok untuk menunjukkan mengerjakan akreditasi harus stres dulu, nggak perlu. Ya. Nggih, Prof. Itu, ya. Ya, catatan saya ke Adianto gitu ya. Yap, sudah ditulis, Prof. Yang Sandiko tadi gitu. Terus jangan lupa ya nanti setelah Anda mendeskripsikan ya dari sumber-sumber kutipan itu ya. Lanjutkan ke ya analisis singkat lah,
termasuk apa? Justifikasi kamu. Boleh rekomendasi, ya boleh statement, ya, legal statement, ya. Pokoknya anu lah, dokter itu harus PD. Nek wis gitu itu. PD tidak sama dengan nekat, ya. Apa bedanya? Nekat sama PD. Nekat itu siap nggak siap, bahkan nggak siap itu asal maju, asal tampil. Tapi kalau PD memang sebelumnya sudah berusaha. Nah itu bedanya ya. PD itu lebih konstruktif lah secara psikologis ya. Itu lebih konstruktif. Oke gitu ya. Silakan yang lain lanjut komentar. Ini nanti ya pokok saya belum ada komando ya, saya masih gabung. Nah, ada komando ya dari agen yang tidak bisa saya beritahukan, saya pamit ya. Oke lanjut. Ya, terima kasih atas Prof, siap. kata-kata yang disampaikan tadi, Prof. Sudah sebagian besar sudah kami tulis, sebagian sudah kami tulis untuk menjadi koreksi. Sambil diminum kopinya. Monggo yang lain silahkan kopi, teh, cappuccino-nya dirasakan masing-masing. Selanjutnya dipersilahkan rekan-rekan khusus pertanyaan kepada Pak Sandiko silahkan. Ke saya enggak masalah, karena catatannya sudah banyak tadi. Dipersilahkan Bu Halimah sudah siap ini karena sudah minum. Sinyal ya Halimah biasanya. Belum siap Pak Cori, sinyal saya baru connect setelah 1 jam, ya Allah. Oke, kendala sinyal lagi. Besok lagi. Sampai enggak waktu daring anu Mbak. Dari kreasi ke kota. Biasanya kan kampus, Prof. Kampus saya lockdown, ada yang positif. Allah. Oh ya, banyak berdoa. Jadi saya di rumah susah sinyal. Oke, dilanjut silakan Bu Kurnia, Bu Is, Pak Tamam, Pak Isom, tolong ditunjukkan wajah. Pak Sandiko, jangan kabur. Dulu. Gimana? Selesai, enggak ada bertanya Pak Isom. Buat Pak Cori. Masuk ya. Sampean sadar kan Pak Gofar untuk bertanya ke Pak Sandiko? Semua tanya ini. Monggo silakan. Baik, biar agak lebih konstruk ini. Konstruk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan syukronillah membantu. Setelah saya menyimak para kandidat doktornya luar biasa penampilannya, saya menjadi ternyuh. Kalau bahasanya Pak Sandiko itu apa itu istilahnya? Teriris-iris di dalam hati. Jadi ya, bukan mengkudeta tapi ya Pak. Ini dari Makar, Pak. ya, dari materi-materi yang sudah disampaikan tadi, tinggal saya ingin tanya implementasinya saja. Ini kalau sudah teori kan Pak Cori ataupun Pak Sandiko ini kan luar biasa tadi. Implementasi budaya ya Pak? Iya. Oke. Bentar, belum nih pertanyaannya. Jangan dipotong ini. Moderator agresif ini. Moderator agresif nih. Enggak, gini Pak. Ya memang yang kita tahu kan budaya organisasi itu kan budaya. Budaya itu kan manifestasi dalam kehidupan manusia, baik itu individu ataupun kelompok kan gitu. Dan budaya organisasi itu kan kebiasaan yang terus-menerus diulang-ulang menjadi
nilai kan gitu, di kelompok ataupun di sebuah organisasi. Kalau di situ di lembaga pendidikan, ya berarti kan di lembaga pendidikan. Iya, sudah. Norma-norma yang disepakati ini kan menuntun perilaku dalam organisasi kan gitu. Nah ini yang saya tanyakan itu. Ya tadi implementasi, Pak. Iya. Sudah ditulis dengan saya, Pak Gofar. Jadi bagaimana mengembangkan dan apa itu istilahnya, mengistiqomahkan lah gitu budaya-budaya organisasi ini. Salah satu contoh misalnya di lembaga kami itu memang dulu itu ada namanya kantin kejujuran, Pak. Kantin kejujuran. Jadi tidak usah ada yang menunggu, gitu Pak. Nah, silakan ngambil sendiri barangnya. Terus yang penting di situ bayar. Kantin kejujuran. Nah, ternyata lama-kelamaan habis modal. Modal habis, tidak kembali. Lah ini yang saya tanyakan nanti, bagaimana nih mengkonsepnya, mengembangkan budaya ini, menumbuhkan. Atau 3S, Pak. Senyum, sapa, salam itu, Pak. Ini tidak semua loh anggota organisasi atau di lembaga pendidikan itu menerapkan ini. Bahkan ada kepala sekolahnya sendiri kadang aduh, katanya sudah dibuat aturan 3S seperti ini di lembaga. Ternyata tidak dilaksanakan loh Pak Cori. Nah, sehingga yang saya tanyakan ini bagaimana strategi mengembangkannya atau menumbuhkannya, mengistiqomahkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Ustadz Kiai Sandiko. Ini tadi memang betul yang disampaikan oleh Prof tadi. Ini kan pembahasannya kan kaulan-kaulan saja ini tadi. Lah, kalau tidak salah tadi kaulan-kaulannya itu ada berapa? 5. Ada kaulan sadida, kaulan baligha, kaulan ma'rufa, kaulan karimah. Saya juga ingin tanya Pak, ini masing-masing ini pembedaannya, pengimplementasiannya itu seperti apa Pak Sandiko? Antara kaulan karimah dengan kaulan sadida di kehidupan nyata, konstruknya sampean itu seperti apa? Gitu. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Silakan yang lain sebelum diiris-iris oleh Pak Sandiko. Pak Isom, ada yang mau disampaikan Pak Isom? Oh iya, silakan Mas Tamam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama untuk materinya Pak Yai tentang masalah budaya. Tadi seperti sudah diawali tadi kan ya, ada budaya yang baik, ada juga budaya yang tidak baik. Kemudian gimana? Ini sekali lagi masih terhadap ini implementasinya. Nah, gimana cara seorang leader atau manajer dalam menyeimbangkan dua budaya ini agar salah satunya ini tidak saling dua budaya positif negatif itu ya Pak? Negatif ini. Oke. Siap. Jadi, maksudnya seimbang di sini, jadi ada balancing di situ, tidak tinggi. Terus, contoh negatifnya apa Pak Tamam? Contoh negatifnya? Ya budaya belajar males-malesan, bikin makalah sembarangan, itu kan budaya. Maaf Pak, ini makalahnya punya saya ada ini, jadi malah tidak saya share Bang. Ini kok langsung menjurus ini ya? Kacau. Curhat ini. Curhat kekesalan. Sebentar. Itu kira-kira pola komunikasi apa ini Pak? Ini yang satu langsung ditampilkan ini Prof.
Ini pola komunikasi seperti apa kepada Pak Sandiko ini agar budaya ini bisa terbangun antara yang positif negatif tadi. Kemudian yang perlu saya konfirmasi tadi ada satu ayat yang sadida itu pakai sin apa shin? Saya dengar tadi Pak Sandiko bilang syadida kayak shin. Tapi suruh baca lagi ayatnya, Ini monggo itu aja. Tahsinul qiraah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah persepsi itu Pak Tamam ini. Oke, lanjut. Pak Sandiko, apa saya Pak Sandiko? Saya ya. Ada lagi, sahabat-sahabat? Oh, iya sih. Isom dulu. Oh, enggak ada ini. Prof Isom itu. Gas dulu, gas. Siap Kiai, gaspol. Terima kasih atas apresiasi yang disampaikan oleh rekan-rekan. Saya mencoba untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Gofar. Kalau ini ditanyakan sumbernya dari mana, mohon maaf Prof, sumbernya kebetulan cocok cari di internet, kemudian cocok dan saya kasih beberapa tambahan-tambahan di di slide ini. Oke, boleh. Itu namanya apa? Yang kamu lakukan itu namanya apa? Ya, plagiaris mungkin bukan? Bukan, ya. Konstruk. Jadi boleh kamu itu namanya mengadaptasi ya, atau diadaptasi dari sumber pertama tadi apa? Kamu ngutip dari mana? Boleh ya. Itu bukan plagiasi. Ya, harus otentik. Kalau semuanya sejak awal gambar sendiri, itu berarti hasil desain. Silakan. Jadi harus jujur. Ilmuwan harus jujur. Oke, silakan. Terima kasih. Jadi saya lihat tadi kemudian cocok dengan apa yang saya susun dari awal. Lembaga pendidikan kita sebut sebagai organisasi lembaga pendidikan. Di organisasi itu kita pahami dalam organisasi terdiri dari beberapa orang, beberapa anggota, yang di beberapa anggota kita pahami memiliki berbagai banyak perspektif, tidak hanya cara berpikir, tapi perilaku. Di sini kemudian mereka membawa perilaku masing-masing, ya, memiliki perilaku masing-masing, budaya masing-masing, yang bukan termasuk di organisasi, tapi masuk dalam organisasi, ya. Terlihat di dalam organisasi, baik itu moral atau moral person itu, sehingga kemudian ini adalah culture non organisasi karena dibawa secara person, individu ya yang membawa, karena organisasi terdiri dalam person-person itu. Kemudian karena ini banyak terdiri dari orang-orang, karena ini organisasi memiliki visi, organisasi memiliki tujuan, organisasi memiliki misi-misi, maka kemudian setiap organisasi anggota organisasi ini perlu kemudian diatur oleh sistem, ya. Perlu diatur oleh sistem aturan-aturan itu, yang kemudian aturan-aturan itu terinternalisasi sebagai nilai budaya, sehingga kemudian perilaku yang dibentuk itu sudah tersistem, semuanya harus kemudian sama lah ya, memiliki kesamaan dalam hal perilaku tadi berkaitan totalitas, katakanlah budaya dedikasi, komitmen itu dimunculkan dalam sistem ini. Walaupun lakunya berbeda, ya, perilakunya berbeda secara person, tapi karena dikonstruk oleh sistem ini kemudian harus ada persamaan secara morality personal. Di sini dianggap baik, kesepakatan ada tata nilai, disosialisasikan, ada pendalaman. Di sini kemudian sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh Pak Gofar itu kan, ada kantin kejujuran, pada implementasinya terdapat kegagalan. Maka di sini ada proses-proses yang bisa yang dilakukan ini. Ada pendalaman, ada sosialisasi kembali, gitu kan. Ini dalam kajian psikologi behavior
ini ada istilah pengulangan, gitu kan? Pengulangan. Jadi kalau di pendidikan anak usia dini itu, seberapa kali kita menyampaikan materi kepada anak, ya sering mungkin itu yang disebut dengan takror, diulang-ulang, disampaikan terus. Pokoknya sebelum berhasil ya, kalau sudah belum berhasil kemudian mundur, berarti belum bisa. Jadi di sini ada yang dianggap baik, ada pendalaman, ada terus budaya. Di sini kemudian ada culture organisasi ya. Di sini memperkuat, ada yang menghambat. Tadi yang disampaikan oleh Prof, kemudian ada, karena di sini kan terdiri dari anggota, ada kemudian yang terkonsep positif karena pribadinya bisa menerima dengan baik. Ada yang masih negatif. Yang negatif ini Pak Tamam, saya kira kembali ke awal. Yang di sini Pak Tamam, kita ini lagi pendalaman lagi, disosialisasikan lagi, diperkencang kembali, itu kan, diiris-iris lagi katanya Pak Andiko itu, sehingga kemudian katakanlah kalau 100% yang melaksanakan 75% itu adalah kesuksesan dalam sebuah budaya organisasi, yang 25% insya Allah akan ikut menjadi 100% ketika kemudian dimasukkan sentuhan-sentuhan yang lain yang berkaitan dengan spirituality. Nilai spiritualitas itu masukkan aja juga, sehingga kemudian akan terpanggil. Yang lain sudah berubah, saya kemudian kenapa tidak? Itu di sini ada variasi perilaku, variasi moral, ada variasi culture, ada dominan culture, ada subculture. Subculture itu akan lebih banyak. Itu saya kira, dan saya kira menjawab dari siap Pak, siap. Itu tadi biar mantap. Tadi saya kok kayaknya statementmu kurang jelas ya. Coba perhatikan itu. Moral personal, terus bawahnya kultur organisasi. Ya. Nah, itu konstruksinya gini ya, bahwa kultur organisasi itu dibangun ya dari moralitas individu, personal, nah gitu. Yang pokok gitu, sehingga apa? Melahirkan kultur organisasi. Ya, intinya gitu ya. Karena orangnya itu macam-macam. Kak kelas ini aja ada berapa ini? 10 ya. 10 ya. 10 itu enggak seragam ya, ada yang blorok ya, ada yang polos ya, ada yang kan gitu. Akhirnya menimbulkan ini apa? Variasi perilaku. Ya. Siap, variasi. Tetapi perilaku. Kalau budaya organisasi itu kuat ya, maka tidak ada budaya yang dominan. Yang ada itu budaya organisasi yang kuat. Ya. Enggak ada intervensi individu-individu. Silakan lanjut. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, sepemahaman saya menyampaikan dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Tamam. Kalau Pak Tamam tadi berkaitan dengan mengembangkan sama ketika terjadi kegagalan, maka tadi ada pengulangan dan ada sentuhan-sentuhan spiritualitas keagamaan, itu penting. Contoh seperti yang disampaikan di beberapa daerah atau pendidikan itu, ada yang menguatkan dengan haddad, ada yang menguatkan dengan istighosaan bersama. Kalau yang Prof itu dikuatkan dengan Hizbul Nasr. Itu kan, itu penguatan secara spiritualitas, dan saya kira karena anggota kan rata-rata beragama Islam, jadi lebih mudah sentuhan keagamaan. Itu saya kira Mas Gofar dan Pak Tamam, silahkan mungkin rekan-rekan bisa membantu memberikan ilustrasi, penjelasan. Atau dilanjut ke Pak Sandiko, Pak Gofar, Pak Tamam. Oke, langsung, enggak apa-apa, langsung Pak Sandiko. Oke, Pak Sandiko, silahkan. Halo. Ya. Jadi gini Pak. Pakai PowerPoint Pak Sandiko. Enggak usah. Janganlah Pak Tamam nanya, kasihan itu. Bentar. Pengen aja. Oke, jadi seperti ini loh Bapak Gofar. Jadi rekonstruksi atau istilahnya rasional sudah saya sampaikan barusan.
Didengar ya Bapak? Dianu, maksudnya Jelas. kedengeran. Jelas, sangat jelas. Jadi rasionalisasi dalam kehidupan nyata terkait dengan 4 kutipan yang saya kutip dalam ayat suci Al-Quran, qaul sadida, qaul ma'rufa, qaul baligha, qaul maisura gitu ya. Jadi rasionalisasi contoh misalkan yang sadidah. Jadi perkataan yang benar. Ini artinya ini bukan membahas masalah intonasinya, Pak. Terkadang kan gini, bukan membahas masalah intonasi, artinya ngomong itu sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan kenyataan. Contoh misalkan saya mengatakan pen ini hitam, yang kasar misalkan. Pen hitam misalkan dengan bahasa intinya mengatakan sesuai dengan kenyataan sadida yang benar. Yang benar apa ini. Kemudian ditambah dengan qaul ma'rufa, artinya omongan yang baik. Nah, ini sudah masuk, artinya pertama mengatakan apa adanya. Di sana sudah masuk kategori etika. Etika bagaimana berkomunikasi, mengungkapkan sebuah ungkapan atau isyarah apapun, komunikasi apapun itu dengan baik. Baik sesuai dengan keadaan di lingkungan masing-masing. Jadi kalau misalkan kulturnya orang Jawa itu kan biasanya itu intonasi dalam menyampaikan sesuatu yang baik itu kan lemah lembut gitu ya. Jadi seperti itu Pak. Kalau di awal barusan saya tekannya itu benar. Di sana itu tidak membahas masalah intalah baik dan tidaknya, tidak. Tapi membahas benarnya. Tapi yang sekarang itu al-ma'rufah ini membahas masalah yang tutur kata yang baik atau ungkapan interaksi yang baik. Ya seperti yang di kulturnya yang baik menurut kondisi yang ada di sana. Ini menentukan dari dengan kondisi yang ada di wilayah masing-masing. Contoh yang baligha yang Pak Sandiko, berarti qaulan ma'rufah itu objeknya siapa, Pak? Objeknya siapa ma'rufah itu? Halo? Qaulan ma'rufah, objeknya siapa? Qaulan ma'rufah itu seluruh manusia, Bapak. Seluruh manusia yang berinteraksi. Artinya tidak gini maksudnya, artinya kayak ayat suci Al-Qur'an itu bukan berarti kalau misalkan di Arab Saudi kemudian difokuskan kepada Arab Saudi, tidak, tapi ini universal Bapak. Jadi universal. Jadi maksudnya tutur kata yang baik itu disesuaikan dengan daerah masing-masing, bukan berarti ini membedakan, tidak seperti itu. Jadi substansinya baik itu, Pak. Substansinya itu baik. Itu nyambung sedikit kok. Ya, boleh ya. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Qaulan ma'rufah itu ya, kalau ma'rufah itu kalau dilihat dari beberapa kitab tafsir ya, dan kaidah usul ya, usul fikih. Ma'ruf itu ma'ruf inda syar'i. Jadi sudah clear ya, menurut syara itu, menurut syariah itu bagus. Jadi gitu. Ya. Maksudnya baik seperti itu. Ya, coba nanti di review lagi ya. Nah, oleh karena itu kalau qaulun ma'rufah ya komunikasi yang baik itu contohnya apa? Qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'u adza. Jadi apa? Ya kalau baik itu ya lahir batin sudah. Apa objektif. Ya. Tidak biar kelihatan nyumbang ya di zona kotak amal itu ya, setelah lewat terus ngeremeng ya gitu. Itu enggak. Biasanya Pak Haryanto itu. Enggak ma'ruf. Lalu selanjutnya ya, ma'ruf, pokoknya yang enggak baik itu bahkan apa? Kembali ke yang sebaiknya kalau
tidak berbicara terus diem itu apa? Ada ya, pokoknya hadisnya gitu ya. Di Al-Quran kan dicontohkan itu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi nek sampean menghadapi orang-orang yang tidak kompatibel jadi mitra komunikasi, biarkan. Say hello aja, dada gitu. Ya gitu. Ya, itu termasuk baik menurut Sarah. Jadi jangan kita ambisius dan sebagainya. Oke, silakan lanjut. Oke, lanjut Pak Sandiko, dipersilakan. Ya, mungkin ada tambahan dari teman-teman biar ini mengalir ke teman-teman terkait dengan komunikasi. Oh, ini sudah mengalir, Pak. Kurang deras saja. Pak Sandiko, ya. Masuk. Ada satu lagi, Pak. Ini setelah saya lacak juga, selain yang 4 itu, yang belum sampean sebut itu ada kaulan karima. Halo? Pink gitu ya. Kacau. Kelihatannya romantis. Oke, lanjut. Ada 2 pertanyaan tadi Pak Sandiko. Sudah semuanya, Pak? Isom mau komentar dulu, kasih waktu. Oh, silakan Pak Isom, dari perspektif Pak Isom. Lama nggak dengarkan saya. Silakan Pak Isom. Mana kitabnya Pak Isom? Ayo. Jangan bilang cukup, Pak. Lanjut Pak Isom. Lagi dan ada suara. Nggak bisa, Pak. Ini veto dari moderator Pak Isom. Monggo. Silakan Pak Isom disampaikan. Ayo maktab bahasa milahnya mana Pak Isom? Kalau tidak komentar hari ini Pak Isom, besok tidak saya invite. Habis orangnya keluar. Gacor. Silakan. Sudah dijawab semua Pak Sandika tadi? Yang Pak Tamam belum dijawab. Yang Pak Tamam belum. Yang Pak Tamam belum. Yang Pak Tamam. Yang Pak Tamam tadi. Yang Pak Tamam, saya kira sudah include masuk Pak dalam jawaban itu barusan. Include masuk. Waduh. Oke, terima kasih Pak Sandiko. Bahasa tim sukses. Oke, silakan karena sudah include masuk katanya Pak Sandiko. Silakan teman-teman yang lain, mungkin ada beberapa hal yang masih hendak disampaikan, yang narasi-narasi untuk mempertajam diskusi kita. Mungkin Mbak Lulu, Bu Kurnia, ditunggu suaranya. Mana lagi? Bu Is, sudah? Bu Halimah, ada yang mau disampaikan? Kayaknya cukup sudah, Bahar. Oh, cukup. Maaf, Pak. Sorry, saya sakit perut. Oh iya, tidak usah disampaikan, Bu. Saya sampaikan. Oke, terima kasih. Saya kira atas partisipasi rekan-rekan, dan kami persilahkan kepada Bapak Prof. Kusnul. Oke, pengantar penutup ya. Ini kalau dosen itu sudah menguasai kompetensi pedagogi, ya nggak mungkin kalau sudah suasana seperti ini diteruskan, nggak mungkin. Kan dilihat penampakannya itu sudah ada yang sakit perut, ya ada yang. Nah gini, Sandiko dan Haryanto ya, itu topikmu ini ya
itu bisa Anda mantapkan, bisa Anda elaborasi dengan mata kuliah satunya, kepemimpinan spiritual. Ya. Jadi ada nilai-nilai substantif ya yang secara spiritual ya. Itu bisa Anda jadikan ya untuk mengembangkan konseptualisasi ya, baik budaya organisasi ya, pendidikan maupun komunikasi ya dalam organisasi pendidikan. Yang komunikasi misalnya ya, dalam komunikasi satu hal yang sering diabaikan ya, kurang diperhatikan itu namanya filtering ya. Ini sering tidak diperhatikan, padahal itu sangat kuat menggagalkan atau membatalkan komunikasi. Artinya pesan tidak sampai. Contoh ya. Suatu saat kalau kamu menerima telepon, yang telepon itu ya orang yang punya tanggungan hutang kepada kamu. Mesti sejak mulai ngangkat telepon itu kamu sudah tidak enak, kamu tidak normal rasanya. Sudah suudzon. Ya, ini paling mau pinjam sesuatu lagi, misalkan itu. Nah, oleh karena itu dari kajian spiritual ya, suudzon itu tidak boleh masuk dalam komunikasi. Jadi kalau ingin membangun komunikasi yang sehat, ya, hal-hal yang sifatnya prejudice, ya, buruk sangka itu harus dihilangkan. Ya. Lebih-lebih Haryanto ya itu berbicara tentang ya misalnya healthy culture ya, budaya-budaya yang sehat, santun kayak apa, atau sebaliknya toxic culture ya, budaya-budaya yang negatif, yang meracuni. Nah ini secara spiritual kan kamu udah banyak daftarnya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi interdisipliner. Ya. Kuliahmu itu interdisipliner. Bahkan kamu boleh melampaui itu menggunakan pendekatan multidisipliner. Ya, sesekali pakai pendekatan fisika. Ya, kenapa dalam suatu lembaga pendidikan itu kok susah dibangun sinergitas? Nah, ini kalau secara fisika secara kimia ya itu gampang dijelaskan. Ya, apa sinergitas, soliditas itu harus senyawa. Ya, jadi sampai memimpikan yang solid, tapi tidak senyawa ya, tidak sevisi, tidak apalagi senafas, susah. Nah gitu. Makanya ittihad itu penting. Sama saja komunikasi. Ya. Tambahan saya untuk Sandiko, masih dengar kok? Sandiko masih dengar saya? Itu mikrofonmu buka aja, Prof. Ya, dengar ya? Siap, Prof. Siap. Itu biar kelihatan strategis ya. Alasan mengapa komunikasi itu penting ya. Hari-hari ini saya kira kita sedang dilanda disharmoni ya. Kehidupan masyarakat yang majemuk ini cenderung mengancam harmonisitas, ya, kehidupan yang harmonis. Maka tujuan komunikasi salah satunya kamu harus nanti jelaskan ya, cross cultural understanding. Itu bahasanya situ Bondo apa kira-kira? Cross cultural understanding bahasanya situ Bondo apa kira-kira? Bukan futsal itu ya bahasanya ya. Tetapi memahami silang budaya. Kamu satu kelas ini orang dari Bangkalan, dari Pasuruan, dari Jember ya. Itu mesti mereka punya bawaan budaya masing-masing. Nah, itu makanya kalau komunikasi itu pastikan kamu bisa bisa menemukan frekuensi yang tepat. Ya.
udah temanmu tahu mau ngerjakan tugasnya ada kesulitan ya, waktunya sudah mau mengumpulkan, kamu tanya, ya apa sudah beres? Itu kalau nggak tepat mesti jawabannya mesti komunikasinya nggak bagus ya. Beres gundulmu itu mesti ngono gitu ya. Ya wes, terus ya. Setelah belajar kita ketemu sekali lagi, nanti kita UAS, tapi agenda kita nanti refleksi. Ya. Siap. Boleh ya. Ini boleh kamu sesuai jadwal, boleh ya sebelum masuk Januari sehingga kamu tahun baru itu bisa rileks lah. Ya. Rencana mau diselesaikan besok Kamis, Prof, untuk satu pemateri. Ya nggak apa-apa. Jadi Besok maksudnya besok ini tuh. Besok Kamis. Satu pemateri, bukur. Apa ditunda? Enggak, yang materi apa? Bukurnya, materinya apa? Bukurnya. Materi yang ini, Prof. Oh, materi gitu. yang hari ini. Ya, maksudmu itu difusi dengan yang besok. Saya itu. Prof belum. Ya, difusi dengan yang Prof Halim. Oh, gitu. Nah, Prof Halim saya. Kalau Prof Halim ada ya langsung. Profesi. Kalau Prof Halim besok gabung ya langsung disampaikan aja, saya kira bisa dipantau. Oh, difusi besok juga ya, Prof. Mohon izin. Bisa dipantau begitu. Pokoknya Siap. Baru kalau Prof Halim nggak bisa, nah saya jaga gawang. Ya, berarti Pak Gofar besok dengan Bu Kurnia. Oke, siap. Ya, terima kasih, Prof. Yang penting macam ya produk tugasmu itu paling enggak ya. Sekarang sampai sudah punya ancang-ancang bikin cover gitu. Jangan baru mulai garap. Ya. Itu berpotensi untuk stres. Mestinya sudah awal-awal kemarin. Bisa Anda cicil ya. Oke, gitu ya. Siap, Sampai ketemu ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saya kira Waalaikumsalam. Oke, sahabat-sahabat, saya kira selesai pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan besok. Kita nunggu konfirmasi dari Bu Ketua. Jam berapa kita fusi Gofar dengan Bu Kurnia. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf. Afwa minkum, kita akhiri dengan surah Wal-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada UAS ya, Prof Ridho ya. Ya Allah. Tugas 4 macam, bukan UAS, tambah UAS. Hebat. UASnya itu maksudnya